Selamat pagi buat kita semuanya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Perhatikan gambar berikut. Sebuah lingkaran dengan jari-jari R sama dengan satu satuan. Nah, perhatikanlah gambar ini ya. Nah, jadi OA sama dengan OB, sama dengan OC, sama dengan OD, itulah jari-jari lingkaran. Jadi, R-nya sama dengan satu satuan. Lalu, titik A ini kita putar berlawan arah jarum jam, maka posisinya di titik B. Maka, sudut AOB alfa. Lalu, titik B digeser lagi, diputar berlawan arah putaran jarum jam sebesar sudut beta, maka dapatlah titik C. Jadi sudut BOC sama dengan beta. Lalu titik A ini tadi diputar searah putaran jarum jam, dapatlah titik D. Besar sudutnya sama dengan BOC, beta. Tetapi karena arah putaran searah putaran jarum jam, maka besar sudut AOD adalah min beta. Maka tadi sudah kita sebutkan tadi hal-hal yang ada pada lingkaran ini kan. Nah, jadi lingkaran dengan jari-jari OA sama dengan OB sama dengan OC sama dengan OD satu satuan. Nah, itu kan. Sudut AOB alfa, sudut BOC sama dengan sudut AOD sama dengan beta. Tetapi sudut AOD dengan min beta karena searah putaran jarum jam. Nah, salah satu contoh untuk menentukan koordinat titik B. Kita perhatikan gambar tadi kan. Kita ambillah segitiga. Yang ini, segitiga KOB. Nah, kita pindahkanlah ke sini. Segitiga, perhatikan segitiga KOB. Nah, ini dia komponen-komponennya kan. Jadi, dari rumus sin alfa, sisi di depan sudut per sisi miring. Ada istilah lain. Kalau pernah Anda dengar itu sintemin. Jadi, sin alfa sama dengan BK per OB. Jadi, BK itu adalah yang mau kita cari. YCB, tinggi titik B. Per sisi miring 1, maka YB sama dengan sin alfa. Lalu cos alfa, cos kodamin, datar per miring, maka sisi mendatar OK per sisi miring, OK per OB sama dengan OK itu XB, XB per 1, maka dapatlah harga XB sama dengan cos alfa. Jadi koordinat titik B cos alfa, sin alfa. Dengan cara yang sama, diperolehlah koordinat titik C. Dari gambar tadi kan, koordinat titik C dapatlah cos alfa tambah beta, sin alfa tambah beta. Koordinat titik D yaitu cos beta, min sin beta. Nah, dari gambar di atas tadi, sudut AOB alfa, sudut BOC sama dengan sudut AOD sama dengan beta. Maka sudut AOC sama dengan sudut BOD sama dengan alfa tambah beta. Coba kalau kita lihat ke atas tadi gambarnya kan. Kalau kita lihat gambar tadi yang di atas. Yang ini tadi itu masuknya. Sudut A. Itu kan. OC sama dengan sudut BOD. Jadi alfa tambah beta. Lalu kita lanjutkan lagi ya. Karena sudut AOC sama dengan sudut BOD alfa tambah beta, maka dengan demikian didapatlah panjang AC sama dengan panjang BD. Itu tadi digambarkan panjang AC sama dengan panjang BD. Berarti dari rumus jarak
sudah kita kenal tuh ada rumus panjang. Didapatlah panjang AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. Nah, inilah rumus jarak. Baik, dari rumus jarak tadi berarti XA kurang XC dalam kurung kuadrat tambah IA kurang YC dalam kurung kuadrat sama dengan XB kurang XD dalam kurung kuadrat tambah YCB kurang YCD kuadrat. Kita gantilah komponen-komponennya kan. Nah, perhatikanlah ini kan. Nah, kita ganti komponen-komponennya satu-satu. Lalu kita ingatlah rumus A kurang B kuadrat itu. Berarti A kurang B kuadrat kan rumusnya A kuadrat kurang 2 kali AB tambah B kuadrat. Itulah hasilnya ini. Yang ini kan, itulah hasilnya ini. Yang di kiri bersama yang di kiri. Ini tadi kan. Yang di kanan inilah. Persamaan yang di kiri inilah hasilnya semua. Sama dengan yang di kanan. Lalu kita jumlahkan. Waktu kelas 1 sudah Anda terima itu rumus cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu 1. Nah, lalu lagi ada di sini kan cos kuadrat beta tambah sin kuadrat beta itu 1. Maka kalau dikembangkan lagi bentuk rumus ini, maka cos kuadrat alfa tambah beta tambah sin kuadrat alfa tambah beta itu 1. Nah, jadi kalau kita sederhanakan kan 1 kurang 2 kali cos alfa tambah beta tambah 1 sama dengan 1 kurang 2 kali cos alfa cos beta tambah 1 tambah 2 kali sin alfa kali sin beta. Lalu kita jumlahkan kan 1 tambah 1, 2. Inilah hasilnya. Lalu kita bagi min 2 lah kedua ruas, kiri dan kanan. Dibagi min 2 kan? Maka dapatlah hasilnya. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Maka rumus yang pertama kita perolehlah cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Identiklah penggunaan rumus ini. Misalnya cos X tambah Y sama dengan cos X kali cos Y kurang sin X kali sin Y. Nah, itulah rumus yang pertama. Lalu, kalau kita kembangkan lagi, tentukanlah rumus dari cos alfa kurang beta. Sama dengan berapa? Cos alfa kurang beta sama itu dengan cos alfa tambah dalam kurung min beta. Nah, jadi kita uraikan kan. Jadi alfa di sini sama dengan alfa di rumus ini. Min beta di sini sama itu dengan beta di sini. Nah, kan bentuk rumus tambah dia kan. Tapi beta min beta. Maka kita ganti sama dengan cos alfa kali cos min beta kurang sin alfa kali sin min beta. Cos alfa kali sudut negatif untuk cos selalu positif. Maka cos alfa kali cos beta. Untuk sudut negatif sin tetap negatif. Jadi keluar negatifnya ini kan. Negatif kali negatif positif. Maka tambah sin alfa kali sin beta. Maka rumus dari cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Jadi untuk rumus jumlah dan selisih kosinus ada 2 modelnya kan. Kita boleh dalam model seperti ini. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Lalu yang di bawah ini, cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Nah, untuk lebih memperdalam rumus tadi, kita ambillah contoh soalnya. 1. Jabarkanlah untuk soal pertama. Cos X tambah Y sama dengan berapa? 2. Cos M kurang N dalam kurung sama berapa? 3. Cos 2X tambah 3Y dalam kurung sama berapa? Oke, yang pertama. Cos X tambah Y dalam kurung. X-nya alfa, Y-nya beta. Berarti sama dengan cos X kali cos Y kurang sin X kali sin Y. Jawaban nomor 2. Cos
M kurang N dalam kurung. Kita ambil M-nya alfa, N-nya beta, maka cos M kali cos N tambah sin M kali sin N. Yang ketiga, cos 2X tambah 3Y dalam kurung. Ambillah 2X alfa, 3Y-nya beta, maka cos 2X kali cos 3Y kurang sin 2X kali sin 3Y. Kita ambillah contoh yang kedua. Tentukanlah nilai dari cos 75 derajat sama berapa. Yang kedua, cos 15 derajat sama berapa. Jadi di sini dituntun rumus ini kita tanpa menggunakan alat bantu. Hanya menggunakan rumus yang tadi lah kan. Oke, yang pertama, cos 75 sama dengan cos 75 derajat kita uraikan antara jumlah dua buah sudut istimewa. Nah, makanya ingat sudut-sudut istimewa ya. Jadi 75 itu 45 tambah 30. 45 ambil sebagai alfa, 30 sebagai beta. Maka cos 45 kali cos 30 kurang sin 45 kali sin 30. Kita ganti. Cos 45 setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Kurang sin 45 setengah akar 2. Sin 30 kali setengah. Maka hasilnya seperempat akar 6 kurang seperempat akar 2. Atau kita faktorkan. Seperempat akar 2 buka kurung, akar 3 kurang 1 dalam kurung. Atau seperempat kali akar 6 kurang akar 2. Lalu kita ambil lagi untuk menjawab yang nomor 2. Cos 15 derajat sama berapa? Itu kan? Kita cari pengurangan dua sudut istimewa. 15 itu 45 kurang 30. Berarti cos 45 kali cos 30 tambah sin 45 kali sin 30. Sama dengan cara yang atas tadi kan? Gantilah. Berarti setengah akar 2 kali setengah akar 3 tambah setengah akar 2 kali setengah. Berarti sama dengan seperempat akar 6 tambah seperempat akar 2. Atau seperempat akar 2 buka kurung akar 3 tambah 1. Oke, model nomor 3. Selesaikanlah. Cos 80 kali cos 20 tambah sin 80 kali sin 20 sama dengan, oke, kita ajak ke rumus yang di atas tadi. Cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa kurang beta. Berarti cos 80 kali cos 20 tambah sin 80 kali sin 20 sama dengan cos, gantilah, berarti alfa 80 beta 20. Berarti cos 80 kurang 20 dalam kurung sama dengan cos 60 sama dengan setengah. Maka nilai dari cos 80 kali cos 20 tambah sin 80 kali sin 20 sama dengan setengah. Baik, untuk secara bersama-sama kita jawab, yaitu contoh soal. Diketahui cos alfa sama dengan 3/5. Sin beta sama dengan 12/13. Alfa dan beta ada lancip. Ditanya nilai dari cos alfa tambah beta, cos alfa kurang beta. Oke, pertama kita gambar dulu sebagai alat bantu tadi. Alfa dan beta ada lancip. Berarti lancip itu kan di kuadran pertama. Kita gambar dah segitiga siku-siku sudut alfa. Cos alfa, kodamin datar. 3, sisi miring 5. Maka kalau kita cari ini, yaitu akar dari 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Berarti 25 kurang 9. Akar 16. 4. Jadi ini 4. Lalu untuk yang kedua, betanya juga lancip. Kita gambarkan segitiga ya, siku-siku yang kecil aja. Sin tegak per miring. Sin beta 12, 13. Maka mencari ini berarti kuadrat 13 dikurang 12 kuadrat kan? Berarti 169 dikurang 144 berarti 25. Berarti 5 le ini. Nah, lalu kita carilah komponennya kan? Sin alfa ini sin temin tegak per miring. Cos alfa kodamin 3/5. Ini sin beta sin temin tegak per miring. Cos beta kodamin datar per miring. Maka pertanyaan pertama tadi, cos alfa tambah beta, maka rumus
cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Kita gantilah cos alfa. 3/5 kali cos beta. 5/13 kurang sin alfa. 4/5 kali sin beta. 12/13. 3 kali 5, 15/65 kurang 48/65. Berarti min 33/65. Itulah jawabannya. Nomor 2, cos alfa kurang beta. Berarti rumus cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Berarti kita gantilah cos alfa 3/5 kali cos beta 5/13 tambah sin alfa 4/5 kali sin beta 12/13. Berarti 15/65 tambah 48/65 berarti 63/65. Nah, itulah contoh untuk menjawab soal model seperti ini. Baik, untuk lebih memperdalam materi tadi, maka Bapak kasih soal latihan. Dari buku paket ESPS yang pertama, halaman 28 bagian A, nomor genap. Nomor 2, halaman 28 sampai dengan halaman 29, bagian B, nomor ganjil. Terima kasih.